Halo semuanya, kembali lagi bersama Poli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang autentikasi nih, menggunakan Firebase Authentication ya. Jadi di sini kita punya kitab sakti ya Flutter Firebase ya. Di sini kita buka aja kitab sakti kita. Dan di sini sebelumnya kita udah membahas gimana cara mengintegrasikan Flutter kita dengan Firebase kita ya di Get Started ini ya. Nah sekarang kita coba layanannya nih. Ada layanan yang pertama yaitu authentication ya. Ini kita coba buka dokumentasinya aja. Apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan adalah sebelum kita menggunakan plugin ini authentication, kita harus memastikan kita udah setup awal ya, getting started yang sebelumnya kita udah coba nih. Ya, overview awal nih, platform setup dan lain-lain sebagainya nih. Oke. Nah, itu kita udah, berarti kita tinggal masuk aja ke materinya. Dan pertama, kita tambahin dependensi dulu katanya ya. Dependensi yang pertama adalah kita menambahkan Firebase Out ini ya. Firebase Out ini kita tambahin di sini, kita copy aja di sini Firebase Out-nya. Kita copy, kita masukkan ke project kita. Nah, buka nih projectnya. Nah, pas YAML kita masukin Firebase Out di sini. Tapi karena kita menggunakan get CLI, buka aja get install ini. Oke, nah ini kita tungguin nih. Nah, ini kita tungguin. Wah, ada error nih. Kenapa nih? Nah, ini katanya errornya nih. Firebase Out kita versi yang 302. Nah, ini bergantung pada Firebase Core yang 15 ya. Kalau kita cek di sini Firebase Core kita 14. Karena apa? Kita menggunakan 14. Karena di pengguna iOS, port filenya itu kita menggunakan tag yang 850. Jadi, kita nggak bisa gunain yang Firebase Core versi 15. Masih baru banget gitu ya, belum support. Mungkin kita masih turunin aja ke 14. Dan Firebase Out kita mungkin kita turunin juga ke 301. Kita coba clear, kita save dia. Kira-kira dia dapat apa enggak, cocok apa enggak gitu ya. Kita save. Nah, ini udah selesai nih. Berarti dia cocok. Firebase Core 14 cocok dengan Firebase Out dengan 301. Nah, ini udah cocok ya. Nah, Firebase Out kita udah selesai ditambahin di dependensinya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah ngapain lagi? Yang kedua udah download, get, udah. Ini web, kita nggak gunain web, udah selesai nih. Udah, sesimpel itu awalnya ya. Nah, tinggal penggunaannya nih. Di menu penggunaan, katanya kita masang instance-nya dulu. Tapi kita pasangnya di mana nih? Kalau kita buka filenya, di sini kita hanya punya satu buah modules ya, yaitu home. Nah, kalau kita mau autentikasi, tentu ada page buat login, page buat sign up, ya, kayak gitu, perlu tuh. Maka dari itu kita buat page-nya dulu, get create page, kita pasang login, gitu ya. Kita juga butuh page buat sign up, gitu kan, sign up, gitu kan. Nah, mungkin kita perlu controllernya juga, get create controller, itu kita pasang autentikasi controller. Oke, nah kayak gini aja. Nah, sekarang kita udah punya semua resource-nya. Yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita ini inisial awalnya ini kita bisa ubah-ubah. Jadi awal-awal ini nggak routes ke home doang ya. Kayak gini, nggak cuma kayak gini. Tapi idenya adalah kita memantau kita mau ke routing mana. Apakah kita ke home atau kita ke login dan lain sebagainya. Gitu ya. Dengan ngecek dulu nih. Nah, mungkin di sini kita baca autentikasinya. Katanya kita butuh tambahin Firebase instance. Nah, ini kita karena ini kita copy aja, kita masuk ke controllernya. Nah, mungkin kita pasang di sini aja ya instance-nya. Jadi ini adalah kelas untuk dimana di dalamnya itu kita pasang semua entah login function, logout function dan lain sebagainya, sign up function. Semuanya ada di sini ya. Jadi di controller kelas ini. Mungkin Firebase Out-nya kita import aja. Oke, instance-nya udah selesai. Mungkin nanti kita buat void buat loginnya ya. Buat loginnya, kemudian buat logout-nya. Buat logout juga sama buat sign up mungkin di sini sign up gitu ya. Sign up. Nah, mungkin kayak gini ya. Jadi kita membuat 3 buah function ini. Mungkin yang step pertama yang kita lakukan adalah
kita buat ini, kita cek. Ada yang namanya authentication state. Apa tuh authentication state? Ya, ini materi pertama nih. Authentication state adalah kondisi di mana kita dapat memantau, mensubscribe ya, memantau secara real time keadaan autentikasi kita. Apakah autentikasi kita pas ngebuka itu aplikasi itu dari pada kondisi login ya, sudah login, atau kondisinya emang dia udah logout gitu. Nah, itu bisa kita pantau secara real time ya, menggunakan stream. Karena dia menggunakan stream, kita butuh, berarti nanti kita bisa pantau menggunakan stream builder. Idenya seperti itu. Jadi pas di main dar kita nanti kita bungkus dia, get materialnya kita bungkus dengan stream builder. Mungkin ini kita pecah aja. Dia jadi my app gitu ya. Kelas baru, my app, kita pecah. Setelah dipecah, kita buat stateless, namanya my app. Mungkin ini kita nggak gunain. Di sini kita nge-returnnya adalah ini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita mau memantau kondisi autentikasi kita, apakah dia lagi login atau enggak gitu. Berarti kita butuh bungkus dia dengan stream builder ya. Kita butuh stream builder. Nah, dia nge-build apa nih? Kita butuh ini datanya. Mungkin ini kita gunain yang bawahnya aja, kayak gini. Kita akan return ini get material ya. Ini kita cut. Ini kita hapus, mungkin kita hapus. Dan di sini mungkin kita pasang ini. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini stream builder kita. Mungkin sebelum kita nge-return, kita print dulu isi snapshotnya itu apa sebenarnya. Kita save. Mungkin kita butuh streamnya ya. Nah, kalau kita cek dokumentasinya, ada 3 metode untuk memantau, mengelisten state yang terjadi perubahan gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa memantau state-nya aja dari autentikasi kita, state-nya aja. Yang kedua, kita bisa memantau sama ID token-tokennya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa memantau user change dari usernya. Terjadi perubahan enggak gitu. Nah, kita bahas dulu nih. Apa itu out state change? Bedanya apa? Kalau kita baca di sini adalah jadi intinya adalah yang metode yang pertama ini itu adalah metode paling simple untuk memantau kondisinya. Jadi yang dipantau kondisinya adalah ketika dia selesai register atau selesai sign up, dia langsung berubah tuh state-nya. Atau pas dia login, ngeklik login, nah itu berubah tuh state-nya. Atau pas dia logout, pas logout juga state-nya berubah. Nah, jadi 3 kondisi ini ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang lebih advance, yaitu ID token, kita ketika ID token kita terjadi perubahan atau expire dan lain sebagainya, pokoknya yang terjadi di ID token kita deh, ya itu kita bisa berubah gitu berdasarkan ini. Jadi kita pantau kalau misalnya ID tokennya berubah, nah itu bisa auto logout. Nah kita bisa menggunakan ID token change ini, ya. Atau ini jadi lebih advance ya. Kita nambahin 1 buah ini, kita bisa memantau tokennya. Atau kita bisa memantau seluruhnya. Jadi di sini kita menggunakan user change. Nih, coba nih kita cek nih. Dia ditambahin lagi, dia bisa memantau menggunakan token juga. Bisa menggunakan memantau dia kalau misalnya dia update emailnya, ganti email misalnya. Tapi mungkin kalau ganti email rada nggak wajar ya. Karena dia unik harusnya. Sekali daftar ya udah emailnya itu aja. Atau dia ganti password deh yang paling umum. Dia ganti password di profile misalnya. Nah, itu langsung ke logout karena terjadi perubahan di usernya. Kita bisa menggunakan metode yang ketiga ini. Lebih advance ya. Cara penggunaannya juga lebih advance. Mungkin dari situ kita sekarang bahas yang paling simpel aja dulu. Kita menggunakan out state-nya. Ya, ini kita gunain ini. Katanya di sini function ini, metode ini dijalankan setelah instance ya. Setelah instance. Jadi di sini mungkin pas habis instance kita sebenarnya bisa dapat nih out state change. Nah, ini habis instance ya. Gitu. Nah, kita akan memasang di stream-nya karena dia tipenya semuanya menggunakan stream ya. Maka di sini stream-nya itu kita harus pasang dari out. Kita panggil dulu nih out controller. Karena out controller kita buatnya manual, jadi kita perlu get put ya. Kita nggak pakai binding nih. Controller yang ini nggak di binding. Jadi mungkin kita langsung final panggil namanya misalnya get titik put aja ya, get titik put. Kita panggil out controller kayak gini ya.
Mungkin kita buat dia permanen ya. Kita buat dia permanen. Kenapa dibuat permanen? Karena function out controller ini, kelas ini akan selalu dijalankan dari kondisi apapun ya. Di semua modul kita ini semuanya pasti bisa menggunakan out controller. Jadi nggak usah di find lagi. Jadi dia udah di permanen. Maksudnya nggak usah di put lagi ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah punya, kita udah ngeset out controllernya, berarti kita tinggal panggil aja streamnya. Mungkin kita namain aja stream out status. Misalnya kayak gini ya, stream out status. Nah, ini namanya kita buat nih sekarang. Nah, mungkin di sini kita buat stream, bisa kayak gini, buat stream, terus misalnya namanya ini, kemudian kita jalanin nih di sini bisa. Kita nge-return streamnya. Ya, kita nge-return di sini nge-return streamnya. Berarti dari out titik out state change. Nah, ini bisa nih. Kita nge-return ini. Ya. Dynamic. Mungkin ini kita stream user ya. Stream user nih, kita tipenya stream user. Nah, nanti ini kita panggil di sini. Sorry, ini kita tipenya stream. Ini mungkin kita asinkronus ya. Kita await dia. Kayak gini. Mungkin kita pasang dulu di final. Await gitu ya. Final data misalnya kayak gini. Kita nge-return data. Misalnya kayak gini bisa ya. Tapi ini ada error nih. Ada error nih. Tipenya harus feature. Nah, ini rada ini kayak gini, sorry. Oh, kita langsung nge-return aja nih. Tapi kenapa nggak bisa ya tadi? Harusnya kayak gini, tapi ini ada permasalahan di sini. Mungkin dia function ya. Nah, kayak gini. Bisa kayak gini. Atau kalau mau lebih singkatnya lagi itu kita gunainnya kayak gini nih. Ya. Kita bisa simpelin, kita pakai getter aja. Ya, pakai getter kita returnnya ini. Sesimpel ini. Teman-teman. Nah, ini bisa juga ya. Kayak gini. Getter ambil dari sini. Kenapa nih? Already name. Nah, ini kita bisa gunain yang ini, yang bawah atau yang atas. Terserah teman-teman. Mungkin kita pakai yang getter aja kayak gini, lebih simple gitu ya. Oke, kita udah punya streamnya. Kita dapat nih nanti kan kita dapat stream user ya. Nah, stream user ini kita di sini outputnya adalah stream user nih. Ini kita copy aja. Kita pasang di sini. Stream user ya. Ini oke. Ini error kenapa? Average function stream. Oke, ini udah benar. Kita cek lagi di sini user error ngapa? Mungkin di sini errornya gara-gara ini ya. Kita pantaunya itu user aja. Nah, ini kayak gini ya. Getter karena dia getter ya, bukan function ya. Bukan kayak gini. Nah, ini error. Ini kita pasang getter kayak gini. Kita dapat stream user tipenya. Ini kita copy, mungkin kita pasang di dalam tagnya stream builder. Nanti outputnya tuh ini loh di snapshotnya. Nah, ini error nih kenapa? Karena stream user double 2 kali ya. Berarti bener yang tadi. Ini kita nggak usah pakai tag stream. Kita langsung aja kayak gini. Ini errornya kita import dulu Firebase out. Nah, ini udah bener ya. Kayak gini. Jadi idenya adalah kita memasang stream builder. Nah, di sini kita dapat snapshot. Ya. Coba kita jalanin dulu di emulator kita. Sebenarnya isi snapshot itu apa ya? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya kita menggunakan stream builder, kondisi snapshotnya itu ada dua, yaitu kondisi ketika waiting dan kondisi ketika aktif ya. Dia tidak ada done. Karena ini bukan feature builder, karena dia nge-stream, pasti kondisinya yang aktif. Berarti kita coba cek aja di sini. Jika ya, sebenarnya jika pas kondisi snapshot kita itu connection state-nya itu sama dengan aktif, connection state titik aktif ya, connection aktif. Nah, ini kita nge-returnnya yang ini. Tapi kalau lagi kondisi waiting atau yang lainnya, kita nge-return loading aja deh. Kita nge-return loading.
Loading itu mungkin karena di sini nggak ada material app, di run app kita langsung pasang material app aja. Atau kita mau pasang view juga boleh sih sebenarnya. Kita pasang di sini sebuah file tambahan. Di sini boleh tambahan details, misalnya di sini view untuk loading gitu ya, loading.dart gitu. Nah, loading.dart ini kita import material, kemudian stateless aja. Di sini loading view misalnya kayak gini ya. Nah, di loading view ini kita nge-returnnya material app ya. Material app di sini kita home-nya itu scaffold, kita langsung pasang scaffold aja. Di body-nya kita pasang widget center di tengah-tengah, jadi nanti child-nya itu circular progress indicator, mungkin sesimpel ini aja. Nah, ini loading view kita, mungkin kita return-nya kita pasang loading view. Nah, ini ya, kalau dia kondisi selain dari connection state active. Oke, mungkin di sini kita save, kita coba running dia, run without debug ya. Oke, nah ini dia. Nah, kondisinya ada dua kan, ada waiting, ada active. Nah, tapi datanya itu masih nol dua-duanya. Nah, di sini data kita itu adalah user ya. Jadi kalau teman-teman cek di pas kondisi active, kita bisa ngeprint snapshot titik data nih sebenarnya. Kita save. Nah, data itu kita restart. Nah, datanya itu nol. Jadi kita nggak dapet data user ini dari sini. Kalau kita udah login, mungkin kita dapat nanti datanya. Ya, kondisinya udah nol, tidak nol gitu. Nah, kalau kita udah pantau kayak gini, berarti kita di sini kita bisa cek nih apakah snapshot data kita itu nol apa enggak gitu ya. Kalau kondisinya dia tidak sama dengan nol ya, maka dia ngeroutsnya ke home. Tapi kalau misalnya dia nol, kita ngeroutsnya tuh ke login ya. Kayak gini idenya. Nah, ini langsung ke login nih. Kalau kita restart, ini langsung ke login ya. Idenya kayak gini. Nah, sekarang di login view kita mungkin kita buat tampilannya dulu nih buat login ya. Di lib app modules di login ini, di view-nya kita buat simple aja. Di sini login screen misalnya. Di sini center kita ganti dia jadi kolom aja deh. Jadi kita buat sederhana aja. Jadi nanti ada dua buah text field, yaitu buat email sama buat passwordnya. Kita pasang decoration, input decoration. Nanti kita bisa pasang label di sini. Label teksnya misalnya ini buat yang email. Nah, kayak gini. Nah, ini buat email ya. Kalau yang satu lagi buat yang Nah, ini buat email, tapi kita butuh controller juga sih sebenarnya di sini. Mungkin controllernya kita bisa pasang di sini misalnya simpel aja ya. Final email C sama dengan text editing controller. Nah, misalnya kayak gini. Ya, email C sama password C nih. Controller email C. Nah, ini mungkin kita duplikat aja. Ini buat yang password C. Nah, ini kayak gini. Ini untuk yang password. Nah, kita suruh ngisi password nih di sini. Mungkin di sini setelah dari situ kita kasih jarak dulu. Jarak 50 misalnya. Kita pasang elevate button untuk apa ya namanya? Login ya. Ya, di sini mungkin sebuah teks login nih. Teks login misalnya kayak gini. Ya, nanti ada teks login. Nah, pas ini teks ini diklik, kita mau menjalankan function dari autentikasi controller kita. Maka dari itu kita buat final out C, kita get find dulu. Ya, kita get find dari out controller. Nah, ini kayak gini. Dari out C kita login, kita bisa lempar dia out C titik login. Nah, sebenarnya kita di login ini kita kan butuh parameter ya, emailnya apa, passwordnya apa, mungkin kita bisa lempar aja di sini email C dot teksnya, sama kita lempar passwordnya ya, kita lempar passwordnya di login controller kita.
Di sini kita terima nih ya. Jadi kita coba kulik yang di sini dulu. String email, kita nerima email sama kita nerima password misalnya. Ya, kayak gini. Nah, idenya adalah buat login. Jadi kita tinggal nih email password ini kita yang sign in ya. Kita sign in dulu. Tinggal pasang kayak gini. Kita copy aja, kita pasang di dalam sini. Oke. Nah, ini tinggal kita benerin nih. Await, dia butuh await, maka kita buat asynchronous. Oke, ini udah selesai jadinya. Nah, cuman ini user credential, ini kita nggak gunain. Mungkin kayak gini aja, kita save aja. Ini login kita. Nah, kita di sini login view-nya, mungkin kita rapiin lagi. Kolom ini kita bungkus dulu aja dengan sebuah padding. Misalnya kita paddingnya 25 deh, 25. Kita save. Nah, ini kayak gini ya. Biar nanti ada emailnya, passwordnya apa, kita login. Idenya sesimpel itu. Kita coba restart. Kita klik login. Nggak bisa, karena ya mau login kemana dia. Belum ada apapun ya, karena dia nge-try. Dan di sini kita tinggal login ya. Login menggunakan email password. Nah, jangan lupa kita tuh butuh konsolnya ya. Kita buka konsol dulu. Firebase konsol kita, dan di sini kita aktifin dulu autentikasinya ya. Di sini authentication kita aktifin dulu ya. Sign in method kita adalah menggunakan email password. Nah, ini kita enable dulu, baru kita bisa ngejalanin function yang tadi, function yang buat ini. Dia Firebase instance, karena kita udah buat. Di sini kita ganti out aja. Sini out titik sign in with email password. Nah, emailnya itu dari sini. Emailnya dari sini. Mungkin passwordnya juga dari yang parameter. Nah, ini kayak gini ya. Kayak gini nih. Mungkin kita ngembaliin user credential. Kita dapat user credential hasil dari login ya. Mungkin ini kita nggak guna ini. Kita biarinin aja. Ya, kayak gini aja. Sesimpel ini aja dulu. Ya. Kemudian kalau misalnya udah dapet, kita coba di sini udah diaktifin ya, udah di enable, usernya masih kosong. Coba kita masuk login. Nah, ini passwordnya salah, nggak ada user ini. Mungkin di sini kita tambahin user secara manual dulu. Misalnya tes login @gmail.com, misalnya kayak gini ya. Nah, ini passwordnya 123 123. Ingat ini tes login @gmail.com, user ini kita buat manual ya. Nah, di sini kita mau ngetes login doang. Dan setelah kita udah buat, di sini mungkin emailnya kita paste ya. Tes login @gmail.com, passwordnya 123 12. Nah, ini kita coba login. Passwordnya salah. 123 kita login. Nah, dapat kita. Berarti ini harusnya kita langsung masuk ya. Kenapa nih kita nggak otomatis masuk? Padahal di main Dart kita udah di stream builder. Udah kayak gini ya. Karena ini tipenya routing ya. Kalau misalnya kita tipenya routing, dia butuh tambahan routes ya. Tapi kalau kita tipenya home gini, home-nya mau yang mana? Kita mau return home ya, kayak gini. Misalnya kita ambil home view, misalnya kayak gini. Kalau misalnya dia logout atau tidak login, tidak ada datanya sama dengan 0, kita returnnya login view gitu misalnya. Nah, ini kalau kita kayak gini, ini kita save. Nah, ini bisa nih, home view ya. Jadi pas ini langsung masuk ke home view. Mungkin kita coba cek dulu di home view kita. Di home view nih, kita buat function buat logout deh ya. Kita pasang di sini action button, action input icon button di sini. Kita panggil dulu final out c sama dengan dia titik find ya, kita ambil dulu. Nanti kita kan udah punya function buat logout ya, out controller. Nah, ini kita out c nya ini kita panggil, kita ambil yang logout. Nah, ini jalanin function logout ini ya. Kita pasang icon logout aja. Di sini icons titik logout. Oke, nah ini jadi nih icons logout. Kita save. Nah, ini pas ini diklik, kita menjalankan function logout. Nah, gimana cara logout? Kita coba cek dokumentasinya lagi ya.
Kita mau logout di sini sign out ya. Ya, sign out sesimpel ini sebenarnya. Kita tinggal pasang kayak gini. Karena dia butuh await, kita sinkronus saja. Oke, kita save. Nah, ini kita coba restart. Dia auto login ya. Pas di restart langsung masuk karena dia statusnya udah langsung nih. Kalau kita logout, dia langsung ke login ya. Kalau kita masuk, sorry, ini email passwordnya mungkin kita biar nggak capek-capek nulis. Emailnya tadi ini ya, kita copy aja nih. Passwordnya 123 123. Di login view kita di text editing controller kita langsung tembak aja sebuah teks emailnya sama passwordnya, langsung kita tembak dulu aja di sini 123 123. Ini biar nggak capek-capek nulis ya. Jadi pas ini di save, kalau kita restart dia langsung dapat nih. Nah, ini kayak gini. Tinggal kita login, kita klik login. Nah, ini langsung keganti. Nah, ini keganti kayak gini otomatis. Kalau kita logout langsung keluar ya. Karena di Minder kita akan stream builder. Kalau kita nge-returnnya home ya. Kita login, masuk langsung, kita logout langsung keluar gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan routing ya, kalau kita menggunakan routing, ini kita tutup, kita menggunakan routing, kita save ya. Ini kita restart. Nah, ini kan masuk ke login. Kalau ini kita klik, sebenarnya itu datanya itu ada, tapi dia nggak otomatis pindah karena dia routing. Kalau routing, kita harus menambahkan pas dia udah berhasil, harusnya kita tambahin routingnya get to name atau of name ya. Kita masuk ke routes home kayak gini idenya ya. Kita harus pindah page menggunakan routing. Nah, kalau dia logout, kalau logout dia pindahnya ke login kayak gini. Kita tambahin routing ini. Nah, bisa ya. Kalau kita restart dia langsung masuk ke home. Kalau kita logout dia langsung ke login. Kalau kita login dia pindah page nih. Nah, kayak gitu ya. Ada efek transisinya tadi karena kita menggunakan routing. Kalau kita cek di routes kita, ini ada efek transisi di get page ini karena kita menggunakan routing ya, bukan langsung tembak di home ini. Kenapa kita menggunakan routing? Kenapa nggak langsung home aja? Nah, ini PR-nya nih. Sebenarnya ada yang permasalahan di sini. Kalau kita close semua, kita coba rapiin, kulik lebih sebentar di sini. Kita logout. Nah, masuk ke login screen ya. Kalau kita login, dia masuk ke home view. Nah, ini adalah menggunakan routing ya. Kita berpindah page itu menggunakan routing. Kalau kita cek di sini, kenapa kita nggak gunain langsung home? PR-nya di sini. Kalau kita gunain home ya, kalau kita gunain home sebenarnya bagus. Dia langsung nge-stream builder. Kita login nih. Langsung sorry, ini kita restart dulu. Dia langsung ke home. Kalau kita klik logout, nah, ini ke login screen nih ya. Kalau kita udah restart, kita klik login, oh langsung masuk ke home view ya. Sama dia ada efeknya juga sih sebenarnya. Ya. Intinya adalah dia kalau kita menggunakan home nih, kalau kita logout, oh ini kayak gini nih. Tadi restart dulu. Ini kita klik login, masuk ya ke home view, kita klik logout, nah ini kayak gini. Bisa ya. Kenapa kita menggunakan initial root bukan menggunakan home view? Nah, PR-nya di sini. Perbedaannya. Kalau kita masuk ke modul login ya. Di sini kita punya text editing controller. Nah, ini pasangnya di sini. Tapi kalau misalnya ini pasangnya di sebuah controller di sini ya, kita coba pasang di sini. Ya. Di sini text editing controller tipenya ya, kayak gini ya. Mungkin ini kita import material app material.dar sorry. Nah, kayak gini, jangan lupa di on close. Kita dispose nih. Ya, kita dispose email C-nya kita dispose. Sama kita passwordnya kita dispose. Kayak gini ya. Idenya kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, di sini kita panggilnya controller dot. Nah, ini kita pasang kita ambil dari controller si login controller ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini nggak ada error. Kita coba save.
kita restart dia. Nah, ini error. Kenapa bisa error? Karena kita menggunakan kayak gini. Kita memanggil login view. Oke, dia langsung memanggil login view. Padahal di login view itu kita langsung get view. Ini sama aja kayak get find ya. Langsung ambil controllernya. Sebelum dia di binding. Binding itu get put ya. Di mana get putnya? Maka dia nggak kedetek nih get putnya. Get put itu kedetek ketika kita menggunakan routing ya. Pas kita masuk ke login, baru dia ada bindingnya. Di login binding ya, kalau kita buka ini ya, itu baru dia nge-lazy put. Nah, putnya di sini, di binding ya. Kalau kita langsung nembak di sini ya, di mainnya, itu langsung ke home, langsung kita jalanin login view, udah pasti login controllernya itu dianggap belum di put. Ya, login controller ini belum di put. Login view, nah ini belum di put karena get view ini mirip-mirip kayak get find ya. Belum di put. Nah, ini PR-nya. Maka dari itu untuk menghandle ini, kalau kita benar-benar kita mau gunain binding routing, jadi di main Dart kita jangan gunain yang home ini ya. Jangan langsung kayak gini. Kita gunain yang initial root ya. Ini. Nah, itu baru bisa. Kita restart, bisa kita login. Ini juga nggak jadi masalah. Padahal di sini kita udah menggunakan di sini. Oke? Nah, mungkin kayak gitu aja ya. Jadi ini adalah permasalahan login. Nah, sekarang gimana kalau misalnya buat barunya? Mungkin kita bisa pasang di login view-nya sebuah button buat pindah page ke. Nah, habis dari sini kita coba buat lagi size box misalnya jangan jauh-jauh, 10 aja. Kita pasang row aja. Row yang pertama children-nya itu sebuah teks ya. Ini informasi bahwa belum punya akun, misalnya kayak gitu, belum punya akun, gitu ya, belum punya akun. Nah, langsung di sini di bawahnya text button, kita bisa nge-button dia. Kita mau ambil, kita langsung sign up ya, atau kita pindah page ke sign up. To name, kita pindah ke roots sign up. Childnya itu sebuah teks yaitu daftar. Nah, kayak gini. Daftar sekarang. Mungkin ini karena row, kita buat main aksesnya di tengah-tengah aja. Kita save. Nah, kayak gini ya. Login, bisa login. Keluar, bisa. Tinggal sign up-nya. Belum punya akun, kita klik daftar sekarang, masuk ke menu sign up. Kita bisa back juga ya. Daftar sekarang, ini. Nah, tinggal daftar sekarangnya nih. Daftar sekarang mungkin view-nya mirip-mirip sama kayak login ya. Di sini ada body-nya mirip-mirip juga. Ini kita copy aja sampai ke padding, kita copy. Di sini kita masukin di sign up. Sign up-nya di body-nya kita ganti jadi oke. Jadi padding. Nah, dia butuh email controller sama ini ya. Mungkin ini bukan login tapi kita panggil yang apa dia AUC. Kita udah punya sign up belum? AUC kita punya sign up nih. Nah, iya ya. Jadi kita butuh parameter ini juga asinkronus. Kita copy aja. Jadi di sini kita pasang asinkronus sign up ya. Nah, function ini kita panggil di sini sign up. Mungkin AUC ini kita perlu inisialisasi. Final AUC sama dengan get.find dari out controller. Oke, udah bisa nih. Nah, tinggal kita di controller get find sign up-nya email C. Nah, ini mirip-mirip controllernya dengan yang login ya. Ini kita copy aja. Kita pasang dia di sini. Oke. Kita paste. Mungkin kita import materialnya. Oke, kita save. Ini ada error. Kenapa error? Kita sign up ya, belum punya akun. Pas di sign up itu kita nggak perlu lagi, atau kita sudah punya akun gitu ya. Kita sudah punya akun, login gitu. Sudah punya akun, login.
Nah, ini kita mungkin kita get back aja ya. Kita get back aja nih. Kita save. Nah, ini sudah kita login screen, kita daftar sekarang. Sudah punya akun, login, kita back ya. Kayak gini. Nah, ini kita bukan login nih, di sini daftar. Daftar atau sign up. Ini kita klik daftar sekarang. Nah, ini daftar ya. Pas kita ngedaftarin email ini, masuk deh nanti ke sini. Nah, email yang sama itu nggak bisa didaftarin. Mungkin kita tambahin lagi tes daftar. Kayak gini ya. Tes daftar @gmail.com, passwordnya 123 123. Kita daftar dia, kita klik. Nah, ini belum ada functionnya ya. Di sini kita belum ngebuat functionnya. Sebenarnya functionnya itu sama aja sih kayak gini. Ini sama banget kayak gini. Mungkin kita coba cek di sini. Gimana cara daftarnya nih, registration. Nah, ini kita tinggal copy aja. Kita pasang di sini, sign up ya. Kita save. Mungkin ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Belum perlu ya. Emailnya kita ambil dari parameter aja. Sama passwordnya juga kita ambil dari parameter. Dan kalau misalnya udah selesai, yang harus kita lakukan adalah ini, ke home ya, pindah ke home. Oke, sesimpel ini. Nah, ini kayak gini ya. Kita pindah ke home. Nah, kalau misalnya udah selesai, mungkin kita cek di sini Firebase-nya. Kita punya tes login @gmail.com udah terdaftar, tapi kalau misalnya kita mau daftar, tes daftar misalnya. Tes daftar 123 123. Kita daftar, klik. Nah, kita udah langsung masuk ke home. Nah, ini berhasil nih kalau kita refresh, kita udah ngedaftarin akunnya. Oke, kalau misalnya kita logout, kemudian kita ganti login menggunakan yang daftar, kita login, nah udah bisa. Nah, ini aplikasi ini kalau misalnya kita restart, dia auto login ya. Nah, kita nggak usah buat function buat auto login lagi, dia udah langsung nge-stream, otomatis memantau status yang terjadi di sini ya, gitu jadinya. Oke, dan mungkin sampai sini aja ya. Mungkin cukup sekian materi pembahasan tentang autentikasi. Kita udah belajar gimana cara register, gimana cara sign in ya, gimana cara sign out, dan kita juga mengenal dengan apa yang namanya authentication state. Ini masih yang menggunakan yang simple aja dulu ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa.